إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى وقيل من يأبى رسول الله قال ومن أتى الجنة ومن أحسن فقد هدى. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. Alhamdulillah, sudah milik Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah membangunkan kita dari tidur kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan seluruh nikmat dalam kehidupan kita di atas dunia ini, dan tidak ada yang berhak kita puji, kita besarkan, kita agungkan, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemilik penguasa yang memelihara, yang menciptakan seluruh apa yang ada di atas dunia ini dan semua apa yang ada di langit dan di antaranya. Kan sudah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan seluruh kebaikan nikmat kepada kita. Maka sudah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa maksud terbesar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kehidupan kepada kita setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menidurkan kita? Maksud terbesar Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah memberikan kesempatan kepada kita adalah untuk bagaimana kita menggunakan waktu yang ada ini, kita gunakan untuk menyempurnakan agama atau menyempurnakan ketaatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih diberinya kita kesempatan hidup oleh Allah, itu bukan untuk menyempurnakan benda-benda atau kehidupan dunia kita, bukan. Tetapi maksud kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan ketaatan, menyempurnakan amal agama di dalam kehidupan kita. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, inilah yang harus kita usahakan. Allah Ta'ala menciptakan kita bukan maksud untuk di dunia ini, bukan maksud untuk menyempurnakan dunia kita. Karena bagaimanapun hebatnya dunia kita, maka pasti dan pasti kita akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Tetapi maksud Allah Ta'ala utus kita di dunia ini, memberikan kesempatan hidup, membangunkan kita, memberi kita kesehatan dan segalanya, adalah untuk menyempurnakan ketaatan, menyempurnakan agama di dalam kehidupan kita, menyempurnakan iman kita, menyempurnakan amal kita, menyempurnakan muamalah kita, muasyarah akhlak kita. Inilah maksud yang sebenarnya. Karena Allah Ta'ala utus kita untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin
manusia hanya untuk apa? Menyembah kepada Allah, menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Di rumah bagaimana kita berpikir menyempurnakan ketaatan. Keluar cari rezeki, ke kantor bagaimana kita berpikir menyempurnakan ketaatan. Sehingga orang beriman kalau ditanya, kalau dia keluar rumah mau kemana, maka dia bukan katakan mau cari uang. Kalau cari uang niatnya itu dunia, ya, itu dunia. Tetapi kalau orang beriman ditanya mau ke kantor, dia untuk menyempurnakan agama di sana. Di sana dia mau jaga sholatnya. Di tempat mungkin teman-teman ini kerja, di situ dia datang untuk menyempurnakan, untuk menjaga sholatnya. Di sana dia datang dengan niat untuk bersilaturahmi dengan teman-temannya, mengajak untuk sama-sama taat kepada Allah. Di sana dia menjaga sifat-sifatnya yang tua dihormati, berbicara dengan baik, yang muda dihargai, yang sebaya dihargai, yang muda disayangi. Ini semua adalah agama. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan makhluk dunia. Ada orang yang makhluk dunia di sini? Tidak ada. Karena kita akan meninggalkan ini dunia. Kita ini makhluk akhirat yang akan sebentar lagi akan datang ke kampung akhirat. Orang-orang di sekitar kita, nenek, tante, mungkin orang tua, keluarga kita, mereka lebih duluan datang ke kampung akhirat. Kita ini sementara menunggu untuk menuju kepada kampung akhirat. Kita di sini hanya sementara untuk menyempurnakan amal. Untuk menyempurnakan amal sehingga nanti di akhirat kita ini menikmati tempat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, tempat yang sebenarnya tempat penuh dengan kenikmatan. Di akhirat itu hanya ada dua tempat, yaitu tempat yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan, yang mana paling kecilnya penderitaan di sana yaitu sendal yang dipakai mendidik otak kita. Ini yang sekecil-kecilnya penderitaan. Dan tempat yang satu adalah tempat yang paling nikmat, yang paling nyaman, yang tidak pernah kita pikirkan di dunia ini, yang tidak pernah kita rasakan, yaitu surga. Yang mana sekecil-kecilnya surga yang akan kita dapatkan apabila kita hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sekecil-kecilnya 10 kali daripada dunia ini. 10 kali dari dunia ini. Maka saudara dimuliakan Allah taala, dunia ini tempat kita untuk mengusahakan itu semua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada kita, waktu itu untuk mengusahakan bagaimana keadaan kita di akhirat nanti, surga atau neraka. Disinilah tempatnya di dunia dan waktunya singkat, 60-70 tahun. Pemain bola kalau 90 menit dia main, dia kalah 2-1 tidak bisa diulangi. Maka sama dengan kita, waktu 60-70 tahun. Kata Nabi, umur umatku 60-70 tahun. Maka kata alim ulama, orang yang umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, bahkan lebih, Nabi katakan sedikit yang lebih. Ini peringatan bagi kita yang sudah 60-70 tahun. Betul-betul kita sudah siapkan diri kita. Jangan lagi banyak memikirkan ini dunia, tetapi kita banyak memikirkan kampung akhirat. Bagaimana keadaan kita nanti ketika sakratul maut, bagaimana keadaan kita nanti ketika dikubur, bagaimana keadaan kita nanti ketika dimisah, di mahsyar, dan bagaimana keadaan kita nanti ketika di jembatan sirat. Ini sudah banyak pemikiran kita ke sana. Usaha kita untuk
mengusahakan agar kita ini selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala 60-70 tahun. Yang di bawahnya pun juga begitu. Karena kalau umur 60-70 tahun, kalau ajal, Al-Quran menceritakan kalau ajal tiba tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Tetapi mengenai umur, Nabi memberikan kita peringatan 60-70 tahun. Orang yang 60-70 tahun ini betul-betul harus lebih banyak persiapannya. Pemikirannya terhadap akhirat itu harus lebih banyak. 90% itu akhirat, dia berpikir bagaimana nanti. Tetapi masalah ajal tidak ada 60-70 tahun. Yang ada kalau ajal tiba tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, semua kena. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini tempat kita untuk mengusahakan itu. Mengusahakan agar amal agama kita ini sempurna. Dan perkara yang paling pertama kita usahakan adalah perkara iman. Untuk sempurnanya agama, maka yang pertama kita usahakan adalah menyempurnakan iman kita, menyempurnakan yakin kita. Orang yang yakinnya sempurna, imannya sempurna, terpanat sempurna, maka dia hidup di atas dunia ini tidak ada masalah. Apapun keadaan, karena dia yakin semua keadaan suasana semua datang dari Allah. Dan keadaan suasana Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita ini adalah untuk melihat apa? Melihat keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Untuk melihat bagaimana keadaan hati kita, iman kita. Sehingga dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ajib betul itu keadaan orang-orang yang beriman. Ajib. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Maka dia menjadi orang yang bersyukur. Karena dia yakin kalau dia mendapatkan rezeki yang banyak, nikmat, pangkat, jabatan dan lain-lain, dia katakan ini biasa saja. Karena semuanya datang dari Allah. Ajib orang mendapatkan itu semua biasa saja. Karena dia yakin semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang dari usahanya, tetapi semua datang dari Allah Ta'ala. Sehingga dia menjadi orang yang bersyukur. Dan dengan syukurnya itu dia menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Dan dengan sifat syukurnya itu Allah Ta'ala tambah ridha kepada dia. Dan apabila dia mendapatkan suatu musibah atau bencana, biasa-biasa juga. Karena dia yakin bencana, musibah, mudarat semua pun datang dari Allah. Seluruh keadaan serang dia katakan datang dari Allah. Mudarat datang, musibah yang tidak baik datang dalam kehidupannya, dia pun jadi orang yang sabar, menjadi orang yang tenang, sabar. Karena dia yakin semua itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesabarannya itu Allah Subhanahu wa taala semakin ridha kepada dia. Tetapi coba kalau orang hidup tidak dengan iman yang betul, iman yang sempurna, dapat nikmat, dia merasa nikmat ini datang dari usahanya. Dia merasa bangga, sombong dengan nikmat tersebut karena merasa dia dapatkan dengan usahanya. Lihat itu Korun sepupunya Nabi Musa alaihissalam, orang miskin, termiskin pada saat itu, tidak punya apa-apa, minta doa kepada Nabi Musa alaihissalam untuk diberikan kekayaan, nikmat oleh Allah. Didoakan, Nabi yang doakan, doanya diijabah oleh Allah. Korun berubah status, jadi orang miskin menjadi orang kaya. Dia lupa semua itu datang dari Allah.
Karena dia tidak beriman, imannya tidak sempurna, maka dia lupa nikmat datang dari Allah, maka langsung sombong dia, angkuh dia. Dia katakan semua ini datang dari usahaku. Diperingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam tidak mau semakin sombong, maka Allah Ta'ala letakkan asap kepada dia. Allah Ta'ala letakkan asap kepada Korun, dibenamkan Korun bersama dengan hartanya, dibenamkan ke bawah tanah. Begitulah orang yang tidak sempurna imannya apabila mendapatkan nikmat, sombong, angkuh, takabur, menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Tapi orang yang imannya sempurna, mendapatkan nikmat, biasa-biasa saja. Karena dia yakin semua datang dari Allah. Orang yang hidup mendapatkan musibah tanpa iman yang sempurna, apote-pote, sembarang dia bilang, maka dia akan mengeluh kemana-mana. Dia akan salahkan orang lain. Ini karena ini karena pemerintah, ini karena ini karena anu. Semua disalahkan. Tidak pernah melihat dirinya yang jauh dari Allah. Tidak pernah melihat dirinya yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Tidak pernah melihat kekurangannya yang jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak beriman dapat musibah, semua orang lain salahkan. Tetapi orang beriman, apapun keadaannya, mendapatkan musibah, keadaan yang tidak baik, maka dia katakan, dia sabar dan dia pun katakan semua datang dari Allah. Maka ini hebatnya orang hidup apabila imannya sempurna. Maka untuk mendapatkan semua ini supaya nyaman hidup kita, iman sempurna, kita harus usaha. Buat usaha. Usaha menyempurnakan iman. Karena sudah menjadi kaidah, Pak, di dunia ini apa saja itu perlu usaha. Perlu tidak usaha. Untuk membangun rumah perlu tidak usaha. Kita usaha kumpul uang sedikit-sedikit, beli rumah, beli papan, fondasi diabul sampai menjadi rumah. Maka untuk mendapatkan agama sempurna, iman sempurna, kira-kira perlu usaha tidak? Perlu usaha. Karena sudah menjadi kaidah ketetapan Allah untuk dapatkan dunia usaha. Mana ada orang yang dapatkan dunia hari ini tanpa usaha? Semua harus dengan usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ini sudah menjadi kaidah, menjadi syarat dapat dunia akhirat. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan, bersungguh-sungguh dengan mujahadah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Maka dia akan berhasil di dalam kehidupan dunianya. Maka dia akan berhasil mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya, mendapatkan hidayah. Maka harus usaha. Usaha membetulkan iman tadi sehingga hidup kita ini nyaman. Hidup ini nyaman. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baru-baru ini mendengar satu Ustadz Kiai Pak Dr. Ruslan di Guru Ruslan, dia sampaikan begini. Ketika dia sekolah di Mesir, ada gurunya yang memberikan dia nasihat seperti ini. Aku heran kepada manusia. Dia merasa nyaman di atas kapal di tengah laut, padahal dia tidak kenal siapa yang nahkoda itu kapal laut. Nyaman di atas kapal, makan, minum, bercanda, bahkan kadang pesta maksiat di atas kapal laut itu. Padahal dia tidak tahu siapa yang nahkoda itu kapal. Ada yang tahu Pak di atas kapal kita ini biasa? Tidak ditahu. Apa karena pegang atau apa itu? Apa kemudinya nahkodanya, atau dia tidur, tapi kita penumpangnya nyaman. Kemudian dia katakan lagi gurunya,
Aku heran dengan manusia, dia merasa nyaman di atas pesawat. Padahal dia tidak kenal dan tidak melihat pilotnya. Tapi dia nyaman di atas pesawat. Nelpon, bercanda, makan. Allahu Akbar. Maka gurunya katakan betul-betul aku heran ini kepada manusia. Kalau orang di atas kapal laut pesawat bisa tenang, nyaman, bahkan dia berpesta di atas kapal dan pesawat tanpa dia mengenal daripada yang nakodai kapal dan pesawat, maka kenapa kita orang beriman tidak pernah mau tenang hidup di atas dunia? Padahal kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang menjamin seluruh kehidupan kita. Dia Allah yang menjaga, memelihara, memberikan rezeki kepada kita. Orang beriman seharusnya lebih tenang lagi hidup di atas dunia ini. Jadi orang kalau dia tidak tenang hidup di atas dunia ini sesungguhnya karena imannya tidak sempurna, tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya menyempurnakan iman, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara dimuliakan Allah Ta'ala, iman ini mulai dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana betul-betul kita yakin akan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La, tidak ada. Dunia ini tidak ada, kita pun tidak ada, nyawa kita pun ini tidak ada, mata kita ini tidak bisa melihat. Semuanya tidak ada. Illallah, mata bisa melihat, nyawa ada dalam kehidupan kita, tubuh kita. Dunia ini ada, matahari masih ada, bulan masih terbit di malam hari. Semua karena illallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana kita meyakini dengan betul? Maka kita perlu usaha memasukkan kalimat ini ke dalam hati kita menjadi hakikat yang betul. Maka saudara melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat besar, kalimat pelebur dosa, penghancur dosa-dosa. Satu orang kafir, dia kafir 70 tahun bahkan 100 tahun, dengan kekafirannya tidak menyembah Allah, kemudian dia dengan ikhlas tersadar bahwa dalam kehidupan ini ada yang mengatur, terbitnya matahari, terbenamnya, kemudian diganti dengan bulan. Semua keadaan ada yang atur dan dia kembali yakin kepada Allah dan dia mengucapkan kalimat ini dengan tulus, maka 70 tahun 100 tahun kekafirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Maka dengan kalimat ini dia ucapkan dengan ikhlas, bukan hanya diampuni dosanya, tapi Allah Ta'ala mengganti kekafirannya selama 70 tahun 100 tahun menjadi amal-amal kebaikan. Allah. Ini orang kafir yang ucapkan kalimat ini, dileburkan dosanya. Bagaimana kalau kita orang Islam yang memang kalimat ini terada dalam hati-hati kita? Maka selalu zikirkan ini kalimat, ucapkan ini kalimat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selalu zikirkan, selalu ucapkan dengan penuh keyakinan, menafikan begitu mudah, semua tidaklah illallah, karena Allah. Maka orang kafir saja dihapuskan dosanya, kekafirannya, bahkan diganti dengan kebaikan. Bagaimana kalau kita mengucapkannya? Ini kalimat besar. Maka senantiasa kita zikirkan dan dakwakan, sampaikan. Maka saya melihat Allah Ta'ala, apabila iman ini wujud di dalam kehidupan kita, akan datang ketenangan. Dan bukti wujudnya iman dalam kehidupan kita itu dengan amal, dengan amal. Kalau ada orang yang mempromosikan imannya, saya ini orang beriman, saya yakin kepada Allah, tetapi tidak wujud amal, maka ini adalah iman yang hanya di mulut. Karena iman yang betul itu wujud dengan amal. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Iman itu akan nampak yang pertama dengan apa? Dengan senantiasa memurkan masjid-masjid Allah.
Sehingga Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat ada orang yang bolak-balik dari rumah ke masjid, maka persaksikanlah mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka saudara melihat Allah Subhanahu wa taala, wujud iman yang pertama ini wujudnya amal. Dan amal yang paling nampak dalam kehidupan umat ini yaitu adalah sholat. Banyak amal, sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran dan lain-lain. Tetapi puncak daripada seluruh amal adalah sholat. Inilah kita wujudkan dalam kehidupan kita dan kehidupan umat, bagaimana menjaga, memelihara dan mendirikan sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat ini penting sekali untuk selalu kita bicarakan. Penting sekali untuk selalu kita sampaikan. Karena sholat ini adalah imannya atau tiangnya agama. As-sholat limanuddin, tiangnya agama. As-sholatu miftarul jannah, sholat ini kuncinya surga. Orang bagus amal yang lainnya, puasanya, Senin Kamisnya, umrahnya, hajinya dan lain-lain, sedekahnya dan lain-lain. Tetapi dia tidak sholat, maka nanti di akhirat dia tidak bisa masuk surga. Kenapa tidak bisa masuk surga? Karena kunci surga berada pada sholat. As-sholatu miftarul jannah. Ketika dia menegakkan sholat, menjaga sholat, mendirikan sholatnya, dia telah memegang kuncinya masuk ke dalam surga. Maka zakatnya, sedekahnya, kebaikannya, hajinya, umrahnya akan meninggikan derajatnya di surga. Maka ini penting sekali kita bicara tentang sholat, mengajak orang untuk sholat. Sampai saudara muliakan Allah Ta'ala, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih katakan, yang paling utama yang harus dibicarakan setiap orang dalam setiap hari ini masalah sholat. Kalau masalah haji nanti mau mendekat musim haji baru dibicara. Kalau masalah daripada puasa nanti mendekati puasa kita bicara puasa. Begitupun zakat dan lain-lain. Tetapi sholat di antara seluruh kewajiban diwajibkan kepada kita, maka ini adalah amalan yang wajib yang dijalankan tiap hari dan waktunya 5 kali. Coba ya. Berarti penting sekali. Wajib amalannya tiap hari 5 kali. Haji amalannya wajib, tapi 1 kali dalam 1. Dan apabila sudah tunaikan 1 kali, maka kewajibannya sudah gugur. Zakat 1 kali 1 tahun. Begitupun dengan yang lain. Tetapi sholat, Allahu Akbar, kewajiban harian yang waktunya 5 kali sehari, maka penting setiap hari kita cerita. Maka kata alim ulama, seharusnya setiap selesai sholat ceritakan lagi pentingnya sholat. Makanya kenapa alim-alim ulama dalam dakwah, setiap selesai sholat jemaah keluar atau di tempatnya di masjidnya tidak henti-hentinya membicarakan tentang keutamaan sholat. Dibicarakan tentang fadilah sholat. Seharusnya ini pun paling sedikit 5 kali kita bicarakan. Setiap selesai sholat subuh seperti ini, penting tidak kita bicara tentang sholat. Penting karena sebentar kita mau sholat subuh. Setelah sholat subuh, penting tidak kita bicara tentang sholat. Penting karena kita ada sebentar sholat asar. Ketika selesai asar, penting tidak kita cerita tentang sholat. Penting sekali karena kita akan mau sholat maghrib. Maka tidak ada cara kita tidak bicara sholat dalam 1 hari. Allahu Akbar. Sholat ini adalah amalan yang paling pertama diperintahkan setelah iman. Dan amalan yang paling pertama nanti diperiksa setelah kita meninggal. Yang paling pertama diperiksa nanti
dihisab apa? Sholat kita. Kalau sholat bagus, maka amalan yang lain bagus. Kalau sholat kita buruk, maka amalan yang lain akan buruk. Maka ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang main menjadi khalifah, maka dia umumkan di setiap penjuru, tempat, desa, kampung, dusun yang dia pimpin pada saat itu, bahwa yang aku pentingkan terhadap umat ini adalah sholat. Kalau umat ini menjaga sholatnya, maka dia akan mampu menjaga amalan-amalan yang lain. Tapi kalau umat ini meninggalkan sholat, maka dia akan mudah meninggalkan amalan yang lain. Sholat adalah puncak daripada seluruh amal. Maka bagaimana kita ini senantiasa membicarakan tentang sholat, menjaga sholat, mendirikan sholat dalam kehidupan kita, membawa sifat-sifat sholat dalam kehidupan kita. Kemudian senang dan suka membicarakan masalah sholat ini kepada siapa saja. Duduk dengan teman bicara tentang sholat, pulang ke rumah dengan istri bicara tentang sholat, pentingnya sholat. Maka saya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini sangat penting. Selain dia menjadi kewajiban bagi kita yang sangat penting, sholat ini menjadi jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita hidup di atas dunia ini. Para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima perintah sholat, menerima perintah sholat 5 kali dalam sehari, dan itu disampaikan kepada para sahabat. Maka sahabat dengan gembira, dengan bersukaria mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mulai hari ini semua persoalan-persoalan kami akan selesai dengan sholat." Allahu Akbar. Sholat ini adalah amalan yang menyelesaikan masalah kita. Karena ini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Katakanlah mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sholat tempat kita menyelesaikan masalah, amalan yang akan menyelesaikan masalah kita. Ada masalah, ada yang sakit, ada yang terkena musibah dan lain-lain, jangan lari kepada makhluk, lari kepada Allah yang mendatangkan masalah, yang memberikan ujian, yang memberikan cobaan. Lari kepada Allah dengan apa? Dengan amalan sholat. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Setiap masalah diselesaikan dengan sholat. Kekurangan rezeki, ada yang sakit, ada yang meninggal dan lain-lain, semua diperintahkan untuk sholat. Maka selain dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau biasakan ibadah, menjadikan sholat solusi dalam kehidupan kita. Menjadikan sholat solusi dalam kehidupan kita. Kita membuat poster apa? Spanduk di rumah kita. Menjadikan sholat solusi dalam kehidupan kita. Maka saya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus kita belajar menyelesaikan setiap masalah-masalah kita dengan sholat. Itu tadi caranya. Ada terkena musibah, ada kita dengar berita, ditelepon sama istri, gandeng anaknya, sakit ini, maka kita tunaikan sholat 2 rakaat, doa kepada Allah Ta'ala, dan kita katakan, "Ya Allah, aku telah menjalankan apa yang Engkau perintahkan, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan dengan sabar dan sholat." Maka saya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki sholat kita dan amal-amalan yang lain, maka penting kita untuk menuntut ilmu. Penting untuk menuntut ilmu. Perbaiki amalan kita. Bagaimana sehingga iman sempurna, amal sempurna, muamalah masyarakat sempurna, maka kita jangan sampai bosan menuntut ilmu. Datang kepada alim ulama, datang kepada kiai-kiai kita, habaib-habaib, keluarga Rasulullah SAW ada sekitar kita, bertanya tentang ilmu-ilmu agama, bertanya tentang amalan-amalan agama. Karena Rasulullah SAW
telah mengajarkan kepada kita bagaimana amalan-amalan, mulai daripada kita mau tidur sampai tidur kembali, semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mulai kita lahir sampai kita masuk kubur, semua telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya, apa amalannya, bagaimana waktunya, bagaimana tata caranya, semua telah sempurna disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kemudian kepada alim-alim ulama yang ada di sekitar kita. Ulama adalah pewaris Rasulullah SAW, bukan pewaris harta, tetapi pewaris ilmu Nabi SAW. Ada ustaz di sekitar kita, kita bertanya. Ada ustazah di sekitar kita, ibu-ibu datang bertanya ke sana, supaya kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya muliakan Allah Ta'ala, selain hubungan kita kepada Allah baik, maka bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, semua makhluk itu adalah keluargaku, kata Allah. Maka barang siapa yang berbuat baik kepada keluargaku, kata Allah, barang siapa yang berbuat baik kepada keluargaku, maka dia adalah orang yang beriman. Maka sudah mulakan Allah Ta'ala, bagaimana kita ini berbuat baik kepada manusia, sesama manusia. Bukan hanya orang Islam, orang kafir pun juga seperti itu. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya manusia, bahkan kepada seluruh makhluk seperti binatang. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah untuk rahmat bagi seluruh alam ini. Bukan hanya manusia, rahmat bagi seluruh alam. Sehingga dikatakan oleh Allah Ta'ala, sampai binatang pun juga kita diminta, diajarkan oleh Nabi berakhlak yang betul kepada binatang. Sampai dikatakan dalam hadis, jangan kita sampai memotong, menyembelih binatang berpipit di tempat kecil. Kalau kita tidak memakan, itu akhlaknya kepada binatang. Apabila kalian menyembelih, maka tajamkan pisau kalian. Disuruh tajamkan supaya binatang sebentar tidak tersakiti. Kemudian jangan diperlihatkan ketika temannya atau hewan yang lain mau dipotong. Saking diajarkannya kita berharga kepada binatang, apalagi kepada sesama manusia. Kalau kepada binatang kita diajarkan berakhlak seperti itu, berbuat baik kepada binatang seperti itu, bagaimana kira-kira kita diperintahkan berbuat baik kepada sesama manusia? Kita dengar kisah bagaimana satu orang wanita yang ahli ibadah, jaga sholat, sudah puasa, ahli ibadah, dia masuk neraka gara-gara dia memelihara kucing, jengkel dengan ini kucingnya, pelit, jengkel dengan kucingnya, kemudian kucing ditangkap, dikasih masuk di kandang, kemudian dia punya dua nih. Yang pertama, yang mengurung kucing ini untuk tidak memberinya makan, dan dengan niat supaya kucing ini tidak bisa keluar untuk mencari makan. Memang muna sesa, niatnya memang muna sesa. Bagaimana ini kucing dikurung sehingga dia tidak keluar, tidak bisa cari makan, dan dikurung dia tidak memberinya makan. Memang mensolimi binatang. Maka apa kata Nabi? Wanita ini masuk ke dalam neraka. Bagaimana dengan kisah seorang pelacur wanita yang memberi minum anjing yang hina? Allahu Akbar. Karena hatinya yang ikhlas ingin memberikan minum, membantu daripada makhluk Allah anjing, maka Nabi katakan dia masuk ke dalam surga. Maka penting kita berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah, terutama berbuat baik kepada sesama manusia, terutama yang paling terdekat. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang beriman di antara kalian. Yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya.
Orang yang paling baik kepada keluarganya, orang yang paling baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya. Maka saya melihat Allah Ta'ala untuk mengukur agama kita, kita tidak usah tanya orang lain. Untuk mengukur apakah iman kita betul, sholat kita sempurna, bisa merubah sifat-sifat buruk kita, karena sholat yang sempurna tadi akan mengubah kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang betul akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Maknanya apa? Semakin hari dia semakin baik. Untuk mengukur sholat kita ini sudah menjadikan kita orang baik, maka kita tanya keluarganya. Nah, ngaku bapakmu, bagi di bapakmu ni, nengok moro-moro yang Allah. Sikit ni, nengok kita bagi, nengok pote-pote, rajin sampai. Memang rajin sampai ke bidang dari poin mimpi. Nah, ya, untuk mengukur bagaimana agama kita, maka kata Nabi tanya keluarganya, tanya orang dekatnya, tanya mamanya, Bu, bagi anak tadi, ngapa tu anak tak? Alhamdulillah tu anakku saat bagi jadi nasambaya, boleh ada lena, agar terkendali ni, nah. Kali pakai apa susah, Maka untuk mengetahui bagaimana agama kita, tanya keluarga kita yang terdekat. Ditanya keluarga yang terdekat. Maka orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang beriman. Orang beriman di antara kalian orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Ini penting sekali. Kadang ada orang baik sama orang lain, tetapi sama istrinya, nyirina, si bakuna. Jangan-jangan ini baik kita orang bagus sama orang, tetapi tidak bagus di pandangan keluarganya. Makanya kita memperbaiki. Maka saudara mulakan Allah Ta'ala, dan yang terpenting saudara mulakan Allah Ta'ala, kehidupan di dunia ini pasti berakhir. Perjalanan di kampung akhirat panjang. Orang yang mati awal sampai sekarang ini belum dibangkitkan. Tetapi kita yakini orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan di kuburnya, dibukakan pintu surga. Orang yang tidak taat dia akan siksa, diguling-guling dari kubur sampai datang hari kiamat. Panjang perjalanan. Sedangkan umur kita 60-70 tahun, kata Nabi, mungkin lebih. Dengan amalan-amalan kita, dengan perjalanan yang begitu panjang, rasanya tidak cukup kalau kita mengandalkan amalan tanda kebaikannya. 60-70 tahun tidak cukup dengan perjalanan yang begitu panjang. Allahu Akbar. Maka kita butuh amalan yang tetap hidup. Butuh amalan yang tetap hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kita apabila anak Adam ini telah meninggal, maka putuslah semuanya. Putus sholat kita, tidak sholat lagi. Tertutup catatan amalan sholat. Yang sudah puasa Senin Kamis tertutup lagi, tertutup catatan amalnya. Yang sudah daripada ngaji tertutup juga. Semua amalan tertutup. Tapi Nabi katakan yaitu ada amalan jariyah. Apa itu amalan jariyah? Amalan yang akan terus menghidupkan amalan kita walaupun kita sudah mati. Amalan yang akan terus menghidupkan amalan kita walaupun kita sudah mati. Orangnya bisa mati, tetapi amalannya jalan terus. Bagaimana caranya? Kata Nabi, ada 3. Yang pertama, anak yang solehah. Baru anak ini aset terbesar, potensinya besar. Masa anaknya orang bisa jadi dokter, bisa jadi polisi, tentara dan lain-lain, pengusaha. Karena mulai dari kecil sudah merencanakan. Hari ini siapa di antara kita yang duduk yang ada pemikiran anaknya bisa menjadi anak soleh? Sangat sedikit. Anaknya
Anaknya bisa jadi hafiz Al-Quran, sangat sedikit. Anaknya bisa menjadi alim-aliman, sangat sedikit. Padahal anak ini aset terbesar kita. Maka kita berupaya bagaimana anak kita menjadi anak soleh-soleha, paling tidak dia menjadi hafiz Al-Quran. Mulai dari sekarang kita mulai mengarahkan ke depannya. Antara kita berpengajian, carikan ustaz, tamat SDK, masuk pesantren. Carikan rezeki yang halal. Insya Allah Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada kedua orang tuanya. Dan ketika nanti di akhirat, anak seperti ini akan mencari orang tuanya. Ketika dia masuk surga, anak habis Al-Quran masuk surga, yang pertama dia cari siapa? Orang tuanya. Nah, cari orang tuanya di surga belum ada, karena mungkin di neraka disiksa karena dosa-dosanya. Maka dia tidak mau masuk surga. Dia keluar kembali. Malaikat katakan tempatmu di surga, dia tetap keluar. Kenapa? Tidak ada bapak dengan mamaku di dalam. Allah. Nah, boleh yakin. Maka saudara malaikat Allah Ta'ala karena sudah menjadi ketetapan Allah, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan satu orang habis Al-Quran yang mengatakan haram itu haram, halal itu halal, maka dia nanti akan memasukkan 10 keluarganya ahli neraka masuk ke dalam surga. Maka diberikan dia sayap oleh Allah Ta'ala. Ini habis Al-Quran diberikan sayap. Kemudian dia mengubah api itu neraka dan dia katakan, wahai mamaku, wahai ibu, wahai bapakku, di mana ki? Lalu api itu neraka. Dia cari ibu bapaknya dan dia ambil, kemudian dia masukkan ke dalam surga. Barulah dia masuk ke dalam surga ketika bersama dengan ibu bapaknya. Jadi bagaimana kita jadikan anak kita semua habis-habis Al-Quran, anak soleh. Yang kedua, harta. Bagaimana kita gunakan harta kita? Jangan katakan kita ini miskin, tidak bisa sedekah. Keluarkan. Kalau kita punya 10.000, keluarkan 2.000. Kita punya 50, keluarkan 5.000. Sedekah ini yang dilihat bukan banyaknya, tetapi amalnya. Amalnya. Kita datang ke masjid, tidak ada kuncinya. Kita tidak bisa beli pintu, beli saja kuncinya. Jangan selalu kita berpikir laptop, tidak ada. Kalau namanya amal, apa yang ada langsung dikeluarkan. Ini mau dibangun masjid, biayanya 5 miliar. Yang ada di kantong kita 50, kasih keluar 10.000, nilainya 5 miliar. Amal sedekah ini bukan nilai, tetapi amalnya. Dan yang terpenting adalah, yang ketiga adalah amalan dakwah. Setiap orang yang kita ajak sholat, setiap orang yang kita ajak zikir dan lain-lain, maka walaupun kita mati, amalan pahalanya tetap ada sama kita. Maka ini penting, perjalanan jauh kita butuh daripada amalan pendukung yang namanya amal jariah. Syalari, maka ini sangat penting jamaah datang untuk mengedukasi kita bahwa kita ini bukan adalah makhluk atau umat yang hanya ibadah, tetapi kita adalah makhluk yang Allah Ta'ala utus untuk memberi kemanfaatan kepada sesama manusia, untuk saling mengingatkan. Kita butuh amal jariah, bagaimana kita jalan yang soleh-soleha, harta kita gunakan walaupun sedikit untuk agama, dan juga senantiasa kita bicara agama, dakwakan agama di mana saja kita berada, terutama dakwakan tentang sholat, ajak orang untuk jaga sholat. Insyaallah balik, makanya juga kita mengajak bapak-bapak yang di tempat ini untuk sama-sama merasakan keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, sallallahu ilaha illa anta, astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.